Malam hari telah tiba, tidak jauh dari tempat penginapan, Ho Jong berlatih seorang diri di bawah pohon besar. Dia tidak membiarkan dirinya untuk bersantai sejenak pun, dia terus berlatih tanpa henti. Kemudian ia membuka matanya bergumam. Ia telah menyingkirkan sebagian ki yang keruh dalam tubuhnya. Ho Jong menghela nafasnya dengan dalam, dan berbaring di atas rerumputan. Sekali lagi Ho Jong memikirkan penjahat yang menghancurkan klannya di masa lalu. Ia sangat yakin itu adalah klan Myong. Ho Jong mengingat Horim yang menggunakan ki yang persis dengan seseorang di masa lalu yang membantai klan miliknya. Ho Jong mengingat, metode pengendalian ki bawaannya sama persis dengan seni bela diri yang pernah ia lihat. Berdasarkan teknik pernafasan masing-masing sekte, metode pengendalian ki bawaan masing-masing sangat berbeda. Itulah alasannya kenapa ketua klan secara ketat mengatur kepada siapa metode pengendalian ki bawaan diturunkan. Dan teknik pedang itu, hari itu mereka tidak menggunakan tombak, tapi sebuah teknik pedang. Itulah sebabnya ia tidak langsung menyadarinya. Ho Jong langsung menggigit bibirnya dengan keras. Ia menahan emosinya hingga tubuhnya bergetar. Ia mengingat masa lalu, di mana ketika keluarganya benar-benar hancur. Ia tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Kemudian mengingat saat di mana ia ketakutan, melihat dari balik pohon bambu, adiknya Ji Pyong tengah duduk di hadapan seorang penjahat yang akan menghabisinya. Serangan itu adalah serangan yang merenggut nyawa adiknya, serangan dengan tangan kosong dengan teknik pedangnya. Bahkan di saat itu, Ji Pyong sempat memanggil kakaknya sebelum ia dibinasakan oleh penjahat tersebut. Pada waktu itu Ji Pyong menyuruh kakaknya untuk segera lari dari tempat itu. Di waktu itu juga Ji Pyong sengaja memalingkan wajahnya, agar si penjahat tidak bisa menemukan lokasi keberadaan Ho Jong. Dan ketika musuh itu pergi, tubuh Ho Jong yang tadinya membeku perlahan bisa bergerak, dan ia pun melarikan diri dari tempat itu. Hingga akhirnya Ho Jong pergi dengan kekecewaan pada dirinya karena dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika adiknya dibinasakan oleh penjahat. Hal itu mengakibatkan Ho Jong tidak bisa berhenti menangis selama 3 hari 3 malam karena pemandangan pembantaian pada keluarganya. Ho Jong yang berbaring di atas rerumputan mengeluarkan aura menghabisi yang begitu kuat. Bahkan meyakinkan dirinya, ia berjanji di kehidupan kali ini, ia tidak akan pernah meninggalkan penyesalan lagi, dan akan melindungi keluarganya meski apapun akan terjadi. Tiba-tiba di belakang terdengar seseorang berkata, "Kasihan sekali." Ho Jong pun terbangun dan segera memalingkan wajahnya untuk memastikan siapa yang datang kepadanya. Dan ternyata dia adalah Gada Eksang. Gada Eksang meneruskan, "Kasihan sekali. Semua tanaman di sekitar Ho Jong mati karena niat membunuh Ho Jong sangat begitu kuat." Hal itu membuat Ho Jong menghapus air mata penyesalannya dan ia menanyakan, "Akan apa yang membawa Mi datang ke sini?" Gada Eksang menjawab, "Yang membuatnya datang kemari tidaklah banyak." Sambil menunjukkan sebuah kantong ia mengatakan hanya membawa ini. Ho Jong hanya terdiam karena tidak mengerti maksud Gada Eksang. Dia hanya menunggu penjelasan lanjutan dari Gada Eksang. Gada Eksang mulai membongkar isi dalam kantong tersebut. Lalu ia menanyakan, akan alasan apa Ho Jong tidak ikut berpartisipasi di pesta malam ini. Tanpa dijawab pertanyaannya, Gada Eksang langsung memperlihatkan isi di dalam kantongnya. Dan itu adalah beberapa botol minuman. Kemudian ia berkata, bahwa ia membawakan minuman itu, supaya kita bisa minum bersama, dan menanyakan apakah Ho Jong bersedia untuk minum bersama dirinya. Di sana Ho Jong menjawab hanya dengan senyuman pertanda bahwa ia bersedia untuk minum bersama. Malam semakin larut, Gada Eksang menghibur Ho Jong dengan menuangkan gelas pertamanya. Mereka pun bersulang dan menikmati minuman tersebut yang disertai hidangan yang mewah. Namun Ho Jong sepertinya mengkhawatirkan adiknya yang berada di tempat pesta. Dan Gada Eksang yang melihat Ho Jong khawatir akan adiknya, ia mengatakan, "Jangan khawatir Tuan Muda, dia bersama penerus lainnya." Di sana Ho Jong melamun memikirkan Ji Pyong, dan menjawab,
kau bisa melihat betapa murninya dia punya daya tarik yang menarik orang lain. Gadaek Sang menyanggah dan menyindir, bahwa Jipyong tidak seperti orang yang berjalan kemana-mana dengan kerutan di wajahnya. Mendengar sindiran itu Ho Jong tentu saja tersenyum. Ia juga mengakui jika adiknya itu sangat berbeda dengan dirinya. Gadaek Sang mulai meraih salah satu makanan itu, kemudian ia mengatakan, dan menyuruh Ho Jong agar lebih banyak lagi untuk tersenyum, karena banyak hal yang bagus ketika melihat dirinya tersenyum. Ho Jong menimpali, bahwa ia hanya akan tersenyum jika ada alasan yang kuat untuk dirinya tersenyum. Gadaek Sang menanyakan, seseorang yang sekeras kuku, hanya tersenyum jika ada alasan untuk melakukannya. Kemudian ia menyarankan agar Ho Jong harus sering tersenyum untuk membuat hal-hal yang layak tersenyum terjadi. Ho Jong tidak menanggapi perkataan itu, ia hanya memegang botol minuman, bersiap menuangkan sambil mengatakan, bahwa lengannya rasanya mau copot, karena terlalu lama memegang botolnya, dan Ho Jong untuk cepat menating gelasnya. Gadaek Sang yang merasa perkataannya diabaikan mengatakan, bahwa Ho Jong begitu licik telah mengabaikan perkataannya. Sambil menuangkan minuman kepada Gadaek Sang, Ho Jong mengatakan, bahwa ia akan membuat satu permintaan. Gadaek Sang sedikit penasaran akan satu permintaan apa yang Ho Jong maksud, di mana Ho Jong menegaskan, lebih tepatnya itu adalah sebuah komisi untuk Serikat Pengemis. Mendengar akan memberikan komisi. Tentu saja Gadaek Sang dengan senang hati mendengar permintaan tersebut. Ia juga akan mencarikan semuanya untuk Ho Jong. Ia tidak sabar dengan permintaan Ho Jong. Karena sejatinya dari situlah para pengemis bisa bertahan hidup. Di mana Ho Jong segera bangkit dari tempat duduknya, dan langsung mendekati Gadaek Sang. Ia membisikkan permintaannya di telinga Gadaek Sang. Mendengar permintaan itu membuat Gadaek Sang sedikit kaget, karena menurut Gadaek Sang permintaan yang pertama dan kedua tidaklah sulit, namun permintaan yang ketiga, untuk menginvestigasi suatu klan itu. Kata-kata Gadaek Sang terhenti saat di situ, karena ia merasa ragu dengan perintah itu. Ho Jong perlahan berbalik pergi, menyela, jika permintaan itu terasa sulit bagi Daek Sang, maka Gadaek Sang tidak harus melakukannya. Melihat Ho Jong yang beranjak pergi, Gadaek Sang bangkit dengan menggebrak batu. Ia mengatakan bahwa ia sanggup untuk melakukannya, akan tetapi ia menanyakan, akan apa alasan Ho Jong membuat permintaan seperti itu. Dengan mengacungkan 3 jarinya, Ho Jong menjawab mengatakan, bahwa ia mempunyai total 3 permintaan. Jika Gadaek Sang bisa menggali informasi secara sempurna pada semua permintaan, maka Gadaek Sang akan tahu alasan dari semua permintaan dirinya. Berpindah ke tempat lain, di sebuah ruangan yang gelap, terdengar 2 orang yang sedang berbincang. Jika diperhatikan mereka adalah Tang Yang Seon dan Nam Bung Hyon. Perbincangan itu berisi permintaan Hyon pada Yang Seon untuk menyerang Ho Jong. Yang Seon menanyakan, apakah Hyon ingin dirinya untuk membinasakan? Hyon menimpali, apakah Yang Seon tidak bisa melakukannya? Yang Seon menimpali balik, rupanya Hyon tidak ingin mengotori tangannya dengan cairan merah. Bukankah yang diperintahkan Hyon sama saja menghabisi secara tidak langsung? Hyon sedikit memancing amarah Yang Seon, dengan mengatakan, kalau ia merasa omongan tentang klan Tang Sichuan yang akan membalas budi maupun kebencian apapun itu hanyalah rumor yang tidak berdasar. Kata-kata Hyon berhasil memancing amarah Yang Seon. Singkat cerita Yang Seon menerima tawaran dari Hyon, akan tetapi Yang Seon ingin menanyakan satu hal tentang itu, di mana ia bertanya, akan kebencian apa yang Hyon miliki terhadap Ho Jong, sehingga ingin membunuhnya. Hyon sedikit terdiam dan mengatakan, kalau itu tidak ada. Yang Seon tentu tidak mempercayainya, karena tidak mungkin Hyon memintanya menyerang Ho Jong tanpa sebuah alasan. Sambil tertawa ia mengatakan, bahkan anjing saja takkan mempercayai kata-katanya. Seharusnya Hyon mengatakan itu setelah menyembunyikan niat membunuh yang memancar dari matanya itu. Kemudian ia meneruskan, bahwa Hyon sudah pasti membencinya. Malahan, sangat membencinya.
Hyun mencoba membuka pintu dan menyangkal, itu hanyalah omong kosong, sebaiknya Yang Seon memanfaatkan kesempatan ini selagi masih bisa menjaga dirimu. Jika tidak maka Yang Seon akan menggigit pakaian layaknya anjing pecundang. Yang Seon tidak terima akan omongan itu, ia mencoba membentaknya. Ia meminta Hyun agar menutup mulutnya dan tidak banyak bicara. Yang Seon langsung mengangkat tangannya, dan segera menyalurkan ki miliknya, dengan mengatakan, bahwa ia memang berencana melakukan hal itu tanpa Hyun memintanya. Yang Seon juga memastikan, jika dirinya takkan kembali ke Sichuan, sebelum tangannya dilumuri oleh darah Ho Jong. Di keesokan harinya, pertemuan para pewaris telah berakhir. Ho Jong masih berdiri memandang yang lain. Dia merasa kalau dirinya harus secepatnya kembali, karena ada banyak hal yang harus ia lakukan. Setelah ia mengetahui identitas dari para penjahatnya yang menghabisi keluarganya, Ho Jong tidak bisa diam saja. Ia harus menaikkan realem seni bela diri yang dan juga mengatur ulang kekuatan klan. Di sana Ho Jong juga berharap, kalau pewaris Sekte Begar mampu mendapatkan informasi yang ia minta. Ho Jong mengingat tentang hal semalam, sebelum Gada Eksang pergi dari hadapannya, ia mengatakan, bahwasanya akan lebih baik jika ia melakukan perintahnya secepat mungkin, agar ia dapat memenuhi permintaan Ho Jong. Ia juga meneruskan bahwa dirinya harus mengirim para pengemis untuk menyelidikinya malam ini, bahkan semua itu masih belum cukup. Ia pun pergi dari hadapan Ho Jong. Di sana Ho Jong juga menanyakan, apakah ia harus memberikan bayaran ke perwakilan Sekte Begar dari klannya. Sambil mengacungkan tangannya Gada Eksang menjawab, semua itu tidak perlu, Ho Jong hanya perlu menyiapkan hidangan lezat untuknya. Setelah investigasinya selesai, Ho Jong pun menatap kepergian Gada Eksang tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kembali lagi ke waktu sekarang, Ho Jong yang mengingat itu, memejamkan mata sambil tersenyum dan bergumam, ia percaya pasti Gada Eksang bisa melakukannya. Ji Pyong yang ada di sampingnya terlihat tertegun dengan sesuatu, tidak lain karena si kembar Peng menghampirinya. Peng Daeho menanyakan, apakah kalian berdua sudah mau pergi? Ho Jong menjawabnya, kita akan bertemu kembali jika takdir mempertemukan kita. Jawaban Ho Jong tentu saja membuat Peng Daeho sangat sedih, karena mereka belum melaksanakan mabuk bersama, dan di sana Peng Manho memukul Ji Pyong, dengan pukulan candaan, ia berkata kepada Ho Jong, bahwa Ji Pyong telah bekerja keras kemarin, karena dia harus mendistribusikan alkohol untuk menggantikan dirinya, di mana Ji Pyong masih sedikit pusing dari efek mabuk semalam. Ho Jong menatap ke arah Ji Pyong. Ia begitu senang melihat adiknya sangat akrab dengan yang lainnya. Ketika asyik melamun tiba-tiba dari belakang terdengar orang bicara, apakah kau sudah mau pergi? Orang itu adalah Suge Ah-yeon. Ia meneruskan mengajak Ho Jong untuk makan siang terlebih dahulu bersama mereka, sebelum Ho Jong pergi meninggalkan tempat itu, akan tetapi ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh Ho Jong, karena mereka menuju arah yang berbeda dengan klan Jaegal. Di saat berikutnya, bukannya Ho Jong mendekati Ah-yeon, ia malah mendekati Suge Ju, dan mengatakan, sesekali datanglah ke Jiangsu, ia akan menerima dan memandunya. Ah-yeon yang melihat adiknya diundang tentu saja ia merasa iri membuatnya berteriak kesal menanyakan, bagaimana dengan dirinya. Ho Jong dengan terpaksa mengatakan, Ah-yeon juga diizinkan. Tiba-tiba Ah-yeon mengeluarkan sesuatu di tangannya, dan memberikan itu kepada Ho Jong. Ia ingin Ho Jong menerimanya dan segera menyimpannya. Ho Jong yang menerima menanyakan, benda apa ini? Ah-yeon menjawab, itu adalah tablet Brightweight dari klan miliknya. Ia juga meneruskan, baru-baru ini, klannya memulai bisnis yang berhubungan dengan persenjataan. Perusahaan kami terletak di Tenggaraan Hui, di dalam benda itu juga ada petanya, jadi Ho Jong bisa berkunjung jika punya kesempatan. Ho Jong menggenggam barang pemberian Ah-yeon, dan berterima kasih kepadanya karena telah melakukan semua ini, meski mereka berasal dari klan yang berbeda.
Ahyeon sedikit canggung mendapati ucapan terima kasih dari Ho Jong. Ia langsung merangkul adiknya dan mengatakan kalau itu tidak apa-apa, tidak sebanding dengan yang Ho Jong lakukan. Berkat Ho Jong lah putra dan putri pertama klan Suge dapat selamat. Bahkan ayahnya pasti akan berkata bahwa transaksi ini menguntungkan baginya. Setelah beberapa saat mereka berbincang satu sama lain, akhirnya Ho Jong dan Ji Pyong beranjak pergi dari tempat itu. Ji Pyong yang masih merasa berat untuk berpisah sekali lagi ia berbalik badan dan melambaikan tangannya. Di sana Ahyeon melipat tangannya sambil menghela nafas sangat dalam mengatakan, Ho Jong bahkan pergi tanpa menengok lagi ke belakang. Tiba-tiba dari samping Yeonhwa menanyakan kepada Ahyeon, bukankah dia sangat hebat? Di sana Ahyeon bertanya-tanya akan kenapa Yeonhwa tiba-tiba bicara seperti itu. Sambil memperhatikan Ho Jong, Yeonhwa meneruskan, meski hanya melihatnya selama beberapa hari, dirinya mulai mengerti mengapa klan Green Mountain Yeon dapat menjadi salah satu dari 7 klan besar hanya dalam waktu singkat. Ahyeon pun membenarkan ucapan tersebut. Yeonhwa terus menatap Ho Jong, ia bergumam, kami pasti akan segera bertemu dengannya lagi, dan pada saat kami bertemu kembali, kira-kira hubungan seperti apa yang akan kami miliki. Entah menjadi rekan yang dapat dipercaya, atau mungkin menjadi musuh yang harus dikalahkan.